Taiwan, negara berpenduduk 23 juta jiwa ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami percepatan industrialisasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang amat pesat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Fenomena ini kemudian dikenal dengan sebutan Taiwan Chichi atau Taiwan Economic Miracle. Di tahun 2010, Gross Domestic Product Taiwan menempati peringkat ke-23 dunia. Kemudian bersama Singapura, Korea Selatan, dan Hong Kong, Taiwan mendapat julukan sebagai Four Asian Dragons atau Four Asian Tigers. Pembangunan infrastruktur Taiwan tidak kalah cepat dengan pertumbuhan ekonominya. Gedung tertinggi kedua di dunia, Taipei 101, merupakan salah satu ikon kota Taipei yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Untuk kenyamanan perjalanan dalam kota Taipei, pemerintah juga menyediakan Mass Rapid Transit atau yang dikenal dengan sebutan Metro Taipei. High-speed rail dengan kecepatan rata-rata 220 km per jam juga dikembangkan untuk memperpendek waktu tempuh Taipei dan kota-kota lainnya di Taiwan. Namun, di balik kemodernan yang membalut negeri ini, Taiwan masih memiliki kultur kebudayaan Cina yang sangat kuat. Hal ini salah satunya ditandai dengan populernya seafood yang mendapat tempat khusus di masyarakat Taiwan. Seperti contohnya, dalam jamuan makan Taiwan, ikan merupakan menu yang harus ada. Biasanya disajikan secara utuh, dan ketika dihidangkan di meja, kepalanya dihadapkan kepada guest of honor atau tamu yang dianggap penting. Pasar-pasar malam juga banyak yang menawarkan aneka panganan olahan, baik itu dari cumi-cumi, kerang, dan ikan. Tingginya konsumsi seafood menjadikan perikanan sebagai salah satu industri yang penting di Taiwan. Selain aspek budaya, posisi Taiwan yang dikelilingi lautan juga menjadi faktor yang menyebabkan industri perikanan menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang perekonomian Taiwan. Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang kondisi industri perikanan Taiwan dengan menyeluruh, Profesor Julia Huang dari Institute of Marine Affairs and Resource Management di National Taiwan Ocean University menceritakan bagaimana sejarah industri perikanan di Taiwan dan juga perkembangannya hingga saat ini. Harmen Sembiring, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, menjelaskan mengenai posisi para ABK Indonesia di Taiwan dalam lingkup ketenagakerjaan, baik itu sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia maupun sebagai tenaga kerja asing di Taiwan. Jumlah nelayan di Taiwan semakin menurun seiring dengan pensiunnya para generasi tua yang telah dimakan usia. Hal ini juga diperparah dengan minimnya minat dari para generasi mudanya untuk bekerja sebagai nelayan. Sehingga saat ini para awak kapal atau ABK sebagian besar berasal dari Cina, Filipina, Vietnam, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Menurut Council of Labor Affairs Taiwan atau CLA, secara garis besar jenis pekerjaan yang ditawarkan untuk pekerja asing dibagi menjadi dua, yaitu Industrial Foreign Labor dan Social Welfare Foreign Labor. ABK termasuk ke dalam Industrial Foreign Labor bersama dengan buruh pabrik dan juga buruh konstruksi. Dengan kata lain, ABK adalah pekerja formal di Taiwan. Artinya, para ABK asing ini berhak mendapatkan jaminan berupa asuransi kesehatan dan asuransi keselamatan tenaga kerja, upah minimum tenaga kerja asing sebesar 17.880 dolar Taiwan atau kurang lebih setara dengan 5,2 juta rupiah, serta hari libur 1 hari dalam 1 minggu, dan juga masa cuti selama 7 hari dalam 1 tahun. Sedangkan kewajiban mereka adalah bekerja sesuai kontrak yang sudah ditandatangani, membayar pajak sesuai ketentuan, dan melakukan medical check-up setiap 6 bulan sekali. Terlepas dari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, sebenarnya, bagaimanakah kehidupan para ABK Indonesia di sana?
Taiwan memiliki banyak kota pelabuhan, di antaranya Tanshui, Yilan, Keelung, Pingtung, Kaohsiung, dan Penghu. Seperti biasa di pagi hari, setiap pelabuhan menampakkan kesibukannya. Beberapa kapal bersandar ke dermaga dan mulai menurunkan hasil tangkapannya. Kapal-kapal tersebut sudah melaut beberapa hari. Tuna-tuna seberat 6 kg yang sudah dibekukan dilemparkan keluar dari tempat penyimpanan, kemudian dikumpulkan oleh pekerja pelabuhan. Sekali melaut, jumlah ikan yang ditangkap bisa mencapai beberapa ton, yang banyaknya sudah ditentukan sesuai kuota atau batas maksimum penangkapan. Setelah selesai melaut, para ABK yang bekerja di kapal-kapal nelayan tersebut sebenarnya memiliki waktu untuk beristirahat. Meski demikian, apabila ada kerusakan pada perahu serta alat tangkap, maka majikan atau kapten kapal akan menyuruh mereka untuk memperbaikinya di sela-sela waktu senggang tersebut. Pekerjaan-pekerjaan itu harus selesai sebelum waktu melaut tiba kembali. Pekerjaan yang sering mereka kerjakan di waktu berlabuh antara lain menjahit jaring yang ikatannya terputus setelah melaut, memeriksa kondisi kapal dan memperbaikinya apabila diperlukan, serta mempersiapkan bekal untuk melaut. Setelah semua pekerjaan selesai, mereka biasanya menggunakan waktu yang ada untuk bercengkrama dengan teman-temannya, atau pergi ke pusat kota untuk mencari hiburan, atau beristirahat di kapal. Keelung, Yilan, dan Pingtung adalah 3 kota pelabuhan di mana banyak terdapat ABK dari Indonesia. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi kehidupan ABK Indonesia di ketiga kota pelabuhan tersebut. Aku dari Lampung sendiri, terus teman-teman semua Jawa Tengah. Saya dari Brebes, Kampung Kalibeling Brebes. Sama saya Iwan Gunawan, asal Brebes. Nama saya Rustoni, sama dari Brebes, daerah Pulau Kambang. Nama saya Kusnadi, asal Brebes juga dari Kampung. Kalau yang dari Brebes itu satu kampung aja, kampung saya udah ratusan orang yang di daerah Tangkang aja, bukan di seluruh Taiwan. Iya, kalau di seluruh Taiwan mungkin setiap pelabuhan ada lah orang kampung saya. Itu kalau satu Brebes itu kayaknya sudah keliling dunia lah, udah setiap pelabuhan ada. Terutama bagi saya sendiri pribadi, masuk Taiwan satu cari duit lah, jelas. Dua ya cari pengalaman, hitung-hitung ya, selagi masih muda masih bisa merantau, bisa kerja, ambil kesempatan masih bisa kerja ya kita kerja terus. Ya, yang namanya mungkin bukan cuma saya lah, teman-teman saya ini juga sama kesini kan ingin mengubah nasib. Dulunya sih waktu belum saya, bapak saya, kakek saya nggak kesini juga saya kenyang, saya gede, saya gemuk. Tetapi sampai pada saya akhirnya tahu sendiri, perekonomian kita semua ngerasain bahwa kerja, tenaga ada, penghasilan ada, tapi untuk kebutuhan masih kurang. Jadi ya intinya ingin berubah nasib lah. Alhamdulillah saya dulu sudah jadi bos, kalau orang bilang udah jadi bos, kerja saya juga ditambah, istri saya udah jadi bakulan itu. Kapalnya dijual beli. kenapa, Pak? Kapalnya dijual karena setiap berangkat itu rugi melulu. Kata yang udah kan bilangnya enak di sini, enak kerja mana dapat uang banyak di sini, makanan terjamin. Yang jadi keluhan itu banyakan sama agent. Kalau ABK pelaut. Gimana? Ya gimana ya? Dia itu kurang transparan. Misalnya kalau gaji kita tahunya tinggal terima, tidak tahu ada potongan apa, perinciannya gimana, itu rata-rata nggak tahu. Sedangkan kalau kita misalnya nanya atau kita berani Ngomong ya akhirnya dia yang punya keputusan. Berarti kita harus
tanggung jawab atas brand yang saya. Misalnya dipulangin kayak atau gimana. Perlindungan terhadap hak-hak ABK ini harus segera ditegaskan. Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Indonesia dan Taiwan di bidang ketenagakerjaan, terutama di sektor perikanan, adalah salah satu solusi yang diajukan oleh pihak KDEI untuk bisa membantu ABK mendapatkan hak-haknya secara adil. Setelah kita identifikasi masalah-masalah yang dihadapi, apa yang pertama, berdasarkan pertemuan kita dengan pihak Taiwan, kita sudah menemukan joint working. Joint working ini adalah lanjutan atau salah satu tidak lanjut daripada MOU tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di Taiwan yang kita telah tandatangani awal tahun ini. Jadi mungkin ya, dengan Taiwan mah satu-satunya negara Indonesia yang sudah mempunyai MOU untuk perlindungan tenaga kerja di Taiwan. Nah, di dalam MOU itu disebutkan bahwa perlu ada tidak lanjut meningkatkan perlindungan itu. Nah, disepakati dibentuknya joint working. Nah, sekarang joint working ini sudah bertemu beberapa waktu lalu dan sepakat akan membuat MOU khusus untuk perlindungan nelayan. Nah, karena kedua belah pihak sepakat dan setuju terhadap pentingnya MOU tersebut. Nah, dan ini tentunya harus ada pembahasan interkementerian Indonesia yang melibatkan mungkin Kementerian Perhubungan, Kementerian Perikanan, Tenaga Kerja, BNP, TKI. Oleh karena itu, MOU itu juga perlu mencakup hal-hal tersebut. Kejelasan hak dan kewajiban. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan waktu kita di joint working group, teman dari Kementerian Perikanan Taiwan itu menyampaikan kita perlu mengatur apa hak dan kewajiban kapten kapal itu terhadap nelayan atau ABK-nya, dan juga apa hak dan kewajiban nelayan atau ABK kita di kapal itu. Harapan kita ya cuma itulah, minta perhatiannya secara formal atau secara informal gitu. Karena kita juga kan sama punya hak-hak lah, masuk ke Taiwan kan sama seperti mereka teman-teman yang lain. Ya, harapan saya begini ya, tolong kita yang orang-orang kecil khususnya ABK pelaut itu diperhatikan. Ya, harapan saya sih mungkin cuman dari pemerintah Indonesia sendiri itu harus lebih memperhatikan nelayan kita yang ada di Taiwan itu aja. Jadi harapan kami dari pihak pemerintah Taiwan juga pemerintah Indonesia, nggak usah kami ngomong, nggak usah kami nuntut, nggak usah kami harus berkelahi dan sebagainya. Jadi hak kami tolong dikeluarkan. Kami tidak menuntut yang lebih, kami hanya menuntut hak kami. Keberadaan ABK Indonesia di Taiwan dengan berbagai masalah yang mereka hadapi adalah kenyataan yang ada hingga saat ini. Semoga upaya-upaya yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia dapat menjawab harapan mereka, serta membawanya ke masa depan yang lebih baik.